Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 21 Niraya Waka Syair 306 Abu Tawati Nirayang upeti yo wapikat wa nakaromi ticaa ubo pitipit cak sama bawanti nihinakam manuja paratta, yang artinya seseorang yang berbicara dusta tentang orang lain akan masuk neraka. Juga seseorang yang setelah berbuat jahat lalu menyangkal perbuatan jahatnya, mereka yang telah melakukan perbuatan jahat akan menderita dalam kelahiran mereka yang akan datang. Kisah terjadinya syair 306 di dalam Atthakatha Dhammapada. Kisah Sundari, pertapa wanita pengembara. Pada saat jumlah orang-orang yang menghormat Sang Buddha meningkat, petapa-petapa bukan Buddhis mendapatkan jumlah pengikut mereka semakin berkurang. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat iri hati terhadap Sang Buddha. Mereka juga takut bahwa keadaan akan semakin buruk jika mereka tidak melakukan sesuatu untuk merusak nama baik Sang Buddha. Kemudian, mereka mengundang Sundari dan berkata kepadanya, "Sundari, kamu adalah seorang wanita muda yang cantik dan pintar. Kami menginginkan kamu membuat malu Samana Gotama dengan mengatakan kepada banyak orang bahwa kamu telah berhubungan kelamin dengannya. Dengan melakukan hal ini, citra baiknya akan rusak, pengikutnya akan berkurang, sehingga banyak orang yang akan datang kepada kita. Buatlah penampilan yang terbaik dan pandai-pandailah." Sundari mengerti apa yang diharapkan darinya. Kemudian pada malam hari, dia pergi ke wihara Jetavana. Ketika dia ditanya kemana hendak pergi, dia menjawab, "Saya pergi mengunjungi Samana Gotama. Saya tinggal bersamanya di kamar harum atau ganda kuti di wihara Jetavana." Setelah mengatakan hal ini, dia pergi ke tempat pertapa-pertapa bukan Buddhis. Pagi-pagi sekali, keesokan harinya, dia kembali ke rumahnya. Jika orang-orang menanyakan dia dari mana, dia akan menjawab, "Saya baru dari kamar harum ganda kuti setelah bermalam semalam dengan Samana Gotama." Wanita itu terus mengatakan hal ini selama 2 hari. Pada akhir hari ketiga, pertapa-pertapa menyuruh beberapa pemabuk untuk membunuh Sundari dan meletakkan jenazahnya di tumpukan sampah dekat wihara Jetavana. Hari berikutnya, para pertapa menyebarkan berita mengenai hilangnya pertapa wanita pengembara Paribajika Sundari. Mereka pergi menghadap raja untuk melaporkan kecurigaan mereka.
raja mengizinkan mereka untuk menyelidiki di tempat yang mereka perkirakan. Ketika menemukan jenazah di dekat wihara Jetawana, mereka membawanya ke istana. Kemudian mereka berkata kepada raja, "Oh raja, pengikut-pengikut Gotama telah membunuh Paribajika Sundari dan membuang jenazahnya di tumpukan sampah dekat wihara Jetawana untuk menutupi kesalahan guru mereka." Kepada mereka raja menjawab, "Dalam kasus ini, kalian boleh berkeliling kota dan mengumumkan bukti-bukti tersebut." Mereka lalu mengelilingi kota membawa jenazah Sundari dan berteriak, "Lihat, apa yang telah dilakukan oleh pengikut-pengikut Gotama. Lihat, bagaimana mereka mencoba menutupi kesalahan Gotama." Arak-arakan tersebut kemudian kembali ke istana. Para biku yang tinggal di wihara Jetawana mengatakan kepada Sang Buddha apa yang telah dilakukan petapa-petapa untuk merusak nama baik dan merusak citra Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha hanya berkata, "Anak-anakku, kalian harus memberitahukan mereka mengenai hal ini." Kemudian beliau membabarkan syair 306 berikut ini. Orang yang selalu berbicara tidak benar dan juga orang yang setelah berbuat kemudian berkata, "Aku tidak melakukannya," akan masuk ke neraka. Dua macam orang yang mempunyai kelakuan rendah ini mempunyai nasib yang sama dalam dunia selanjutnya. Sementara itu, raja memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki lebih lanjut pembunuhan Sundari. Dari penyelidikan itu mereka menemukan bahwa Sundari meninggal dunia di tangan pemabok-pemabok itu. Kemudian para pemabok dibawa menghadap raja. Ketika ditanya, para pemabok mengakui bahwa mereka disuruh oleh pertapa-pertapa untuk membunuh Sundari dan meletakkan jenazahnya di depan wihara Jetawana. Raja memanggil petapa-petapa bukan Buddhis itu dan akhirnya petapa-petapa itu mengakui rencana mereka dalam pembunuhan Sundari. Raja memerintahkan mereka untuk pergi berkeliling kota mengakui kesalahan-kesalahannya kepada masyarakat umum. Mereka berkeliling kota dan berkata, "Kami adalah orang-orang yang membunuh Sundari. Kami telah bersalah menuduh pengikut Gotama hanya untuk mempermalukan Gotama. Pengikut-pengikut Gotama tidak salah. Kamilah yang bersalah atas kejahatan ini." Sebagai kesimpulan dari peristiwa ini, kekuatan keagungan dan keberuntungan Sang Buddha sangatlah tinggi. Demikianlah hendaknya kerap kali kita renungkan.